Selamat datang di Cakra Lokal, Universitas Negeri Malang, Excellence in Learning Innovation, bersama saya Feby Henuk, host Cakra Lokal. Halo Cakramania, apa kabar? Saya yakin semuanya dalam keadaan luar biasa saat ini. Ada begitu banyak cerita yang menyedihkan, silih berganti, datang, suka, duka. Semuanya adalah bagian dari bagaimana cara kita bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya Ibu Dr. Heni Kusdianti. Beliau adalah Koordinator Penalaran Universitas Negeri Malang. Selamat datang di Cakra Lokal, Ibu. Halo. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, luar biasa. Nah, Bu, tema kita saat ini ada berbicara tentang PKM. Ya. Apa sih PKM itu? Wow, kalau ditanya PKM ya luar biasa ya. PKM itu merupakan satu jenis kegiatan mahasiswa di mana mahasiswa itu memiliki satu potensi untuk mengembangkan diri dengan cara kreativitas. Tapi dengan adanya potensi kreativitas ini harus dikompetisikan. Gitu. Itulah kehebatannya adanya PKM. Bahwa seluruh universitas yang ada di Indonesia itu berkompetisi. Siapakah mahasiswa yang memiliki potensi untuk dimenangkan di dalam PKM tadi? Oke. Luar biasa. Jadi ini sasarannya memang untuk mahasiswa. Jadi buat Cakramania yang ada di rumah, yang mahasiswa nih statusnya, ini adalah informasi yang penting, jadi wajib dengar ya, jangan kemana-mana. Terus Bu, kalau PKM, singkatannya apa sih sebenarnya Bu, PKM? PKM itu simpel saja, pekan kreativitas mahasiswa. Mengapa dikatakan pekan? Hanya seminggu untuk kompetensinya. Itu yang dikategorikan gitu ya? adalah pekan ya. Pekan. Tetapi prosesnya sepanjang tahun, di mana dimulai dari proses di awal tahun, nanti akan berakhir di akhir tahun. Oh begitu. Luar biasa kegiatannya, tetapi hanya diujikan pada satu pekan saja. Satu pekan dan saja. Dan terpilihlah siapa mahasiswa yang terbaik. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan ya Bu. Betul. Bagi yang pernah menang-menang. Nanti saya undang deh yang menang-menang itu datang ke sini ya. Cerita-cerita apa perasaannya gimana gitu ketika menang itu. Jenis PKM apa aja kalau begitu? Banyak. Untuk tahun ini karena ada perubahan yang sangat mendasar ya, karena ada tantangan-tantangan ke depan, ada 5 PKM yang dimana dikompetisikan dan ada 2 PKM di mana itu adalah hasil dari karya-karya tahun kemarin kita muat di dalam sebuah artikel dan nanti akan dilombakan dan diberikan dana. Nah, diantaranya ya PKM yang paling favorit di kampus kita yang tercinta ini adalah PKMK. Mengapa PKMK ada? Itu adalah singkatan dari PKM yang mengurusi atau menangani sebuah produk yang sifatnya adalah kewirausahaan. Kewirausahaan. Duit ya Bu? Ya, duit. Kita boleh belajar berbisnis. Cuan ya? Nah, cuan. Kita menimbulkan satu konsep, ada entrepreneur muda ini di kampus, seperti itu kan. Oke, diwadahi di situ. Kemudian ada lagi PKM yang hobi senang meneliti, yaitu PKM riset. Riset juga ada 2, ada yang disebut dengan riset humaniora, social humaniora, dan satu lagi adalah riset eksakta atau dikenal dengan RE. Jadi teman-teman yang senangnya nguji-nguji sesuatu, cari-cari sesuatu untuk diujikan dan dilaporkan, masuklah di dalam riset ini. Oke, ada lagi yang cinta dengan teknologi ya, inovatif. Boleh deh kita masuk di sebuah karya, yaitu menciptakan satu produk yang nantinya akan diakui. Walaupun diakuinya bukan saat ini, tetapi next time itu bisa di Karsa Cipta. Karsa Cipta ini digemari nih teman-teman, karena mungkin teman-teman banyak bermimpi, berhayal ya, sehingga ada mewujudkan satu proses produk yang akhirnya bisa dikompetisikan juga. Selanjutnya ada yang senang ke kehidupan masyarakat atau peduli dengan masyarakat. Ayo, di sini ada PKM namanya pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat mulia banget ya, mulia. Bu. Nah, di sini adik-adik kan
bisa terjun ke masyarakat, saya menawarkan sebuah solusi seperti itu betul. kan. Oke, di masyarakat kita berikan satu solusi. Menarik kan? Banget. Terus ada satu yang gak usah capek-capek ya kita itu ya, artinya ada yang menyukai namanya inovatif produk yang ke masa depannya itu sangat luar biasa. Oke. Nah, selain tadi ada Karsa Cipta, kita memulai satu produk yang berdasarkan penelitian, yaitu PI. Nah, teman-teman di sini boleh menguji sesuatu, tapi walaupun hari ini kita hanya bentuk prototipe, bentuk desain, tetapi next time kita akan mewujudkan. Jadi nggak ada yang tidak mungkin gitu Bu ya? Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak terwadai. Betul, di sini. betul. Wah, ada banyak skema tuh, ya kan? Cakramania mungkin Cakramania udah mulai tertarik nih ya. Kira-kira, oh ternyata aku tuh suka cuan, jadi saya harus bergabung nih di PKMK begitu ya Bu Eni. Gimana Bu alurnya untuk bisa bergabung di PKM ini? Di UM udah memiliki satu pola bagus nih. Adik-adik itu bisa masuk di dalam programnya UM karena UM itu sudah membuat satu konsep bagaimana adik-adik yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, adik-adik yang sudah tahu menjadi mahir atau expert ya. Nah, karena pola ini kita buat mulai dasar di fakultas. Kita kenal namanya PKM Center. PKM Center level fakultas, PKM Center level universitas. Kalau PKM Center fakultas itu nanti akan menampung adik-adik di fakultas. Tetapi di tingkat universitas, dari fakultas kita godok lagi naik ke atas ke tingkat universitas. Nah, tidak ada salahnya kalau adik-adik berkunjung ke PKM Center, cari tahu, dan kami juga sudah punya webnya yang nantinya akan launching sebenarnya. Sehingga adik-adik tidak perlu mencari mana sih PKM Center, cukup dengan gawainya, cukup dengan laptopnya, kita sudah berinteraksi seperti itu. Wow, tenang ya, tunggu sebentar lagi sudah akan di launching ya. Jadi Cakramania yang ingin bergabung dengan PKM, sekali lagi bisa lewat PKM Center di masing-masing fakultas. Tentu saja ini bukan PKM itu bukan sesuatu yang biasa Bu ya, bukan gitu. Kalau melihat setiap tahunnya ada lomba, ada pekan, apalagi PIMNAS lah yang dikatakan PIMNAS. Nah, secara nasional PKM UM saat ini sudah sampai pada level mana sih Bu sebenarnya? Kalau cerita 5 tahun ke belakang ya, bagaimana UM itu mengelola PKM, saya sebagai, kalau dikatakan komandan ya komandan, tetapi sebenarnya saya hanya mengawal saja, yang menjadi Bunda gitu ya Bu? Bunda, panggil aja selalu Bunda ya. Jadi yang membuat pola ini terbentuk adalah adik-adik mahasiswa sendiri. Mengapa? Adik-adik mahasiswa itu sebenarnya dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan. Begitu juga dengan panduan yang diberikan oleh Belmawa juga selalu mengalami perubahan. Tampaknya tantangan ke depan itu menyesuaikan. Tiap tahun tidak mungkin panduan itu sama. Sehingga pola ini harus terbentuk. Terbentuk karena mengikuti adanya perubahan panduan tadi. Nah, UM selama ini di 5 tahun pertama, 5 tahun terakhir ini, kalau saya melihat perkembangannya sangat luar biasa. Salah satu kebanggaan dari UM adalah mantan ex-IKIP atau dikenal dengan LPTK, itu adalah selalu di puncak atau nomor 1. Tetapi kalau bersaing dengan kampus-kampus gajah, yang dikatakan kampus gajah ini kita tahu sendiri, itu ada UGM, ada ITS, ada IPB, ada UNER. UM nggak pernah ketinggalan, selalu mendominasi 10 besar. Tahun kemarin, mohon maaf, kami di posisi 5. Sebentar lagi kita akan mengalahkan kampus-kampus gajah tadi ya. Harapan saya seperti itu. Saya berpikiran bahwa anak UM memiliki satu potensi sama dengan mereka. Yang dikatakan kampus gajah, karena kita sudah masuk di dalam klaster 1. Kita dikumpulkan dengan mereka, diseleksi dengan mereka. Apa kurangnya kita kan? Tinggal satu perjuangan lagi, mungkin kita akan sama dengan mereka. Nah, ini nih informasi penting. Terkadang ada begitu banyak Cakramania yang masih kurang pede ya. Kampusnya di mana? Sebut Universitas Negeri Malang gitu ya kan Bu? Iya, harus bangga dong. Harus bangga karena udah begitu banyak prestasi yang diraih oleh mahasiswa-mahasiswa kita sendiri gitu ya Bu. Wah, sudah sampai
kelima, Be. Semoga tahun ini bisa naik level lagi, Kak. Oke. Satu tingkat di atas atau melompat ke satu juga boleh ya, Bu. Ya, mari kita berdoa ya untuk mewujudkan itu. Oke. Nah, untuk tahun ini akan ada BIMNAS juga kan, Bu, pastinya ya? Ada. Akan dilaksanakan di mana, Bu? Kebetulan tidak jauh-jauh dari kita ya. Oh, gitu ya? BIMNAS tahun ini akan diselenggarakan di Universitas Negeri Malang. Nah, itu tidak jauh dari rumah saya ini tampaknya ya. Nah, di mana? Universitas Muhammadiyah Malang atau sorry. Universitas Negeri Malang? Oke. Akan diselenggarakan BIMNAS tahun ini adalah di kampus Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM atau dikenal UM2 ya. Kalau kita UM1 dia UM2 ya. UM-nya 2 gitu ya, Bu. Oke. Nah, itu baru keluar pengumumannya sehingga kita persiapan tidak jauh-jauh, kita di Kota Malang saja untuk diadakan di tahun ini yaitu di UMM seperti itu. Jadi buat Cakramania yang memang takut gitu ya, nggak tahu nanti kalau saya pengen nulis sesuatu dan kemudian tidak ada pendampingan, didampingi sampai pada batas akhir itu biasa sampai menuju presentasi dan segala macam itu akan didampingi oleh yang namanya PKM Center. Sebenarnya jangan khawatir sih, dari munculnya ide saja, ide kita sudah dampingi. Dan kita kan selalu melaksanakan namanya sosialisasi awal, di mana sosialisasi itu adalah tour. Kita masing-masing fakultas itu ada timnya sendiri, kita tour untuk mensosialisasikan dan kita menjaring ide-ide adik-adik. Nah, nggak nyampe di ide-ide saja, kita coba untuk mendampinginya sampai terjadinya proposal. Proposal sudah bagus, baik, kita carikan dosen-dosen yang memang berkompeten. Karena adik-adik itu mungkin malu ya, tanya dosen siapa ya, dosen siapa. Kami sudah punya nama-nama dosen yang bersedia untuk bergabung. Nah, sampai di situ saja tidak. Kita akan melakukan satu proses lagi yaitu dikenal dengan seleksi. Karena apa? Karena kampus UM ini sudah terkenal dengan potensi kualitas yang bagus. Kami tidak menghendaki proposal yang tidak mungkin terdanai atau terseleksi. Jadi ketika dikirimkan itu sudah pasti melalui proses seleksi dan yakin hanya nasib lah yang menentukan dia untuk diterima atau didanai. Kualitas itu sudah oke gitu, Bu ya. Seperti itu. Jadi saringannya tuh lebih kecil lagi ya kalau penyeleksian seperti itu. Terus kalau dilihat perkembangan dari tahun ke tahun hingga saat ini, mungkin UM itu kalau dibilang sudah pada tahap advance atau seperti apa, Bu? Dari tahap persiapannya, dari tahap penyiapan adik-adik ini. Oke, kalau saya lihat dari program 5 tahun terakhir, terus terang 3 tahun terakhir ini, karena kita sudah solid ya, PKM Centernya tampaknya sudah berjalan sendiri dan memiliki satu skill atau pola yang tidak lagi ditakuti oleh adik-adik. Artinya, ada tahun ini kita menetapkan satu pola yaitu kita belajar dengan satu grup atau satu kelompok dengan satu mentor dengan satu dosen. Jadi kita sudah mengkerucut. Kalau dulu kita keroyok bareng-bareng, tapi kalau sekarang kita sudah memfokuskan. Itu kehebatannya di tahun ini ya, pola ini ya. Pola itu berbeda ya. Jadi ada mentor sendiri, ada dosen sendiri. Mentor ini siapa? Dosen juga, Bu? Mentor ini kebetulan dari alumni PKM yang sudah expert ya. Yang sudah expert. Dan kebetulan yang udah berulang kali menang betul. gitu ya. Selain menang, beliau-beliau ini sebenarnya sudah lulus ya. Melanjutkan studi atau yang sudah bekerja. Bisa dibayangkan kalau alumni masih sibuk dengan urusan PKM, cinta sekali dengan PKM kan, seperti itu. Nah, kalau begitu, kalau melihat alumni yang sangat into kepada PKM Center begitu, apa sih sebenarnya keuntungannya kalau kita itu mau ikut PKM ini, nulis di PKM itu apa keuntungannya, Bu? Ada kehebatan kalau kita menang di forum ini ya, atau di kegiatan ini. Yang pertama, antusias, apresiasi dari kampus tuh sudah tidak bisa kita tanyakan lagi. Selain kita mendapatkan apresiasi, apresiasi itu dinyatakan bahwa karya PKM itu karena diuji oleh asesor atau reviewernya ini dari semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia, secara logis karya mereka itu memiliki satu potensi pengujian yang handal, betul ya.
Nah, jadi perguruan tinggi manapun akan mengakui itu. Betul. Dan sudah wajiblah dia diberi apresiasi. Kebetulan UM memberikan satu apresiasi yang luar biasa, itu bebas skripsi. Bebas skripsi. Nah, ada lagi karena mungkin ya ada pertimbangan ketika kita bergabung di dalam satu PKM, keilmuannya tidak sama dengan yang dia tempuh, biasanya ada konversi-konversi lain di mata kuliah yang lain. Itu kembali lagi ke kebijakan di fakultas masing-masing. Tetapi perwujudan apresiasi pengakuan bebas skripsi itu saya sudah acungin jempol. Artinya apa? Pengakuan secara nasional sudah diakui. Apalagi di tingkat perguruan tinggi. Itu yang menjadikan support adik-adik itu semangat untuk mengikuti PKM. Sebenarnya itu juga bagaimana cara kita menjajal diri kita itu sampai sejauh mana sih kita itu kuat menghadapi tekanan, ngikutin lomba dari tahap per tahap itu ternyata nggak gampang gitu kan, tidak Bu? gampang, karena prosesnya setahun. Kalau setahun ini kan bisa dibandingkan kalau misalnya hanya sebulan 2 bulan karya selesai, tampil selesai. Tapi tidak, kita diawali dengan proses proposal, proses penyelenggaraan dari proposalnya sampai kita bertanding lagi di tingkat PIMNASnya karena terseleksi. Ini kan membutuhkan berulang-ulang. Betul. Ini membutuhkan mental yang sangat tinggi ya. Selain kita kolaboratif dalam tim ya, kalau timnya saja tidak solid tidak mungkin terwujud. Otomatis kan nilai sosial dapat, pengetahuan pemikiran kita juga harus diujikan, kompak tidaknya dalam proses itu juga teruji, apalagi gitu. Sehingga pengalaman belajar itu dapat diimplementasikan di dalam kehidupannya nanti gitu kan, Bu. Yang mungkin nggak dapat di perkuliahan gitu ya. Mungkin. Bagaimana harus ada di PKM Center sampai malam berdiskusi saking asiknya nggak kenal waktu. Kalau gitu. saya boleh bocorkan ya, kegiatan PKM itu kalau sudah ditutup misalnya jam 10 malam ya selesai, itu tidak mungkin jam 10 malam. Kita akan lanjut dengan Zoom. Bahkan kalau pagi sampai pagi. Begitu semangatnya saya bilang itu. Ya ini diwadahi ya. Karya-karya seperti ini kita wadahi lah. Karena memang kreativitas itu memang kalau dibilang tanpa batas namanya orang berkreasi, berpikir dengan kritis kondisi apapun loh ya. Dengan kondisi apapun seperti yang kita 2 tahun lalu kan juga tetap ikut ya Bu di 2020 2021 yang notabene masih pandemi itu kan Bu. Walaupun dengan sistem daring kan ya. Masih sistem daring. Tapi yang repotnya kan, luar biasa. Tapi menunjukkan kan adik-adik kan dengan pola apapun, dengan daring, dengan luring siap. Jadi mental yang harus kuat juga ini di sini. Baik Bu, hingga saat ini PKM kita yang di tahun 2022 ini sudah sampai pada tahap mana Bu? Kebetulan saya ini mendapatkan satu angin segar dari para reviewer nasional yang pernah saya undang. Tempo hari kami mengundang beliau ke sini untuk memberikan satu penekanan atau konsentrasi terhadap kelompok-kelompok yang didanai atau tim-tim yang didanai. Alhamdulillah kemarin sudah melalui proses yaitu PKP 2 di mana adik-adik ini kan melalui satu proses menuju PIMNAS itu harus melalui PKP 2 ya. Saya kok mendengar ada angin segar gitu ya. Bahwa UM diperhitungkan. Wah, seneng ya. Disinilah yang membuat saya, baiklah kalau begitu pola tahun ini pun masih bagus, dan bisa diterapkan. Benar. Dan saya yakin besok kita lihat tunggu pengumumannya berapa yang masuk PIMNAS. Tapi kalau mendengar angin segar ini berarti potensi adik-adik mahasiswa sudah selayaknya bisa masuk ke PIMNAS. Seperti itu. Kerja keras kita semua itu tidak ada yang sia-sia ya Bu. Semuanya pasti berbuah yang manis gitu. Kalau boleh saya cerita ya sebenarnya. Silakan Bu. Sebenarnya PKM ini nggak diwujudkan di dalam satu tim atau 2 tim loh. Tetapi ada pola di sini kami membentuk satu solid yaitu tim sukses PIMNAS, tim sukses PKM. Siapa sih tim-tim itu? Ternyata adik-adik mahasiswa yang membuat proposal itu kan didampingi sama PKM Center. Nggak hanya cukup di PKM Center, didampingi oleh teman-teman di kemahasiswaan yang backup semua support sistemnya. Tidak hanya sampai situ, ada tim lebih tinggi lagi yaitu support komitmen dari para pimpinan. Itu yang menyebabkan PKM jalan mulus. Support sistem ini Cakramania ya, konsumsi salah satunya ya. Jadi Cakramania yang ikut mau bergabung di PKM Center, jangan khawatir kelaparan. Ada gitu Bu ya. Ada minuman hangatnya, ada snacknya gitu ya. Tapi nggak memungkiri kita juga ya, para dosen
yang sudah terlibat di sini itu jenjangnya tidak main-main ya. Profesor turun gunung. Luar biasa itu. Jadi gitu ya. para profesor sudah paham bahwa adik-adik membutuhkan beliau. Betul, betul. Wah, itulah informasi terkait PKM. Luar biasa ya Bu, ini perjalanan yang begitu panjang tapi berhasilnya itu sangat memuaskan. Terkadang kita yang nggak dapat penghargaan itu aja melihat mahasiswa dapat penghargaan, senengnya gitu ya, dengerin pengumuman juara berapa udah kayak kita aja yang ikut lomba gitu kan Bu ya, padahal mereka gitu ya. Saya bocorkan, setiap kali mau pengumuman saya juga mules ikutan. Padahal saya tidak bertanding ya. Itu salah satu reaksi ya. Terlalu berkecimpung di sini. Ikut merasakan. Apa namanya, keresahan hati. Atau gitu chemistry keadaan ya. Iya betul. Baik, terima kasih Bu. Sebelum mengakhiri bincang-bincang kita, mungkin Bu Heni ada sesuatu yang ingin disampaikan sebagai closing statement kita dalam diskusi pada sore hari. Silahkan Bu. Baik. Saya ada satu sedikit cita-cita ya di dalam pergerakan penalaran di UM ini. Salah satunya wadahnya adalah PKM. Adik-adik mahasiswa, PKM itu adalah sarana adik-adik menuangkan ide. Bantulah pemerintah. Dengan ide-ide itu, adik-adik akan diperhitungkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Melalui PKM, karya-karya adik-adik menjadikan satu potensi yang besar untuk dikembangkan di kemudian hari. Jangan khawatir, PKM itu adalah wujud ide yang membantu lingkungan kita. Salah satunya adalah pemerintah. Terima kasih. Ayo kita ikut PKM, karena PKM itu sangat luar biasa membawa pengaruh baik adik-adik secara individu maupun nanti lingkungannya adik-adik. Oke, terima kasih. Ya. Wah, terima kasih juga atas kehadiran informasinya yang sangat memberikan yang sangat informatif untuk Cakramania. Semoga Ibu sehat selalu. Amin, amin, dan amin. bisa mendampingi sampai PIMNAS. Kalau bisa lompat jadi juara di atasnya 5 lah Bu ya. Nggak bilang 4, 3, 2, di atasnya 5 aja pokoknya 5. Ya Bu. Posisi sekarang aja sudah aman. Sudah aman. Tapi wujud cita-cita harus berlalu ke atas lagi kan. Gitu, ya, benar. Semoga Ibu sehat selalu dan tetap menginspirasi begitu banyak orang. Inilah Cakraloka, salam Cakrawala.